Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema teks eksplanasi. Tujuan kita mempelajari teks eksplanasi, pertama, saya harap kalian mampu memahami pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, saya harap kalian mampu memahami struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, saya harap kalian mampu memahami ciri-ciri teks eksplanasi. Kita melangkah ke yang pertama, itu pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan terjadinya fenomena alam dan fenomena sosial. Tujuan teks eksplanasi ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya fenomena alam dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Struktur teks eksplanasi, pertama, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan umum topik yang berupa definisi, klarifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian ini juga merupakan gambaran umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi atau sosial. Atau saya bisa katakan seperti ini, bagian pernyataan umum ini adalah bagian pendahuluan atau bagian awal. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Jadi setelah munculnya pernyataan umum, maka ada yang namanya deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi rincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Jadi menjelaskan secara panjang lebar atau secara mendetail kenapa bisa terjadi fenomena alam dan fenomena sosial tersebut. Kemudian yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini artinya menafsirkan. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Yang keempat atau yang terakhir, bagian kesimpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Tetapi kesimpulan ini sifatnya opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak, tergantung dari penulis. Nah, kalau penulis ingin menyimpulkan, disilahkan. Tapi kalau tidak, ya tidak jadi masalah, karena kesimpulan ini sifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, mengungkapkan fakta dan data faktual. Jadi teks eksplanasi bukan sekedar teks, tetapi dia mengungkapkan fakta dan berdasarkan data-data faktual di lapangan. Dia tidak mengada-ngada, tapi benar-benar terjadi. Misalkan proses terjadinya banjir. Nah, apa yang menyebabkan itu di sampel atau datanya ada. Bahwa yang menyebabkan misalkan ini pembuangan sampah secara liar atau di sembarang tempat. Nah, ini ya. Yang kedua, bersifat objektif. Berarti di sini maksudnya begini, objektif itu ada objek, jadi tidak diada-ada. Jadi segala sesuatu itu tidak
diada-ada, jelas adanya. Nah, itulah teks eksplanasi, tidak diada-ada tetapi ada objeknya. Kenapa terjadi misalkan fenomena alam, kalau fenomena alam yang diangkat, tetapi kalau fenomena sosial kenapa misalnya terjadi adanya fenomena sosial, misalkan gejolak politik yang membara, yang menimbulkan kerusuhan. Kenapa seperti itu? Kemudian yang ketiga, menggunakan kata bermakna kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat ya. Kalau misalnya terjadi banjir, apa sebabnya? Kemudian akibatnya apa? Misalkan penyebab banjir, kalau itu fenomena alam ya, saya contohkan. Misalnya penyebabnya banjir karena penebangan hutan secara liar, kemudian membuang sampah di sembarang tempat, itu penyebabnya banjir. Kemudian akibatnya apa? Bisa menimbulkan korban jiwa ataupun benda, misalkan kerusakan rumah akibat diterjang oleh banjir. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan petunjuk waktu kronologis. Kronologis ini artinya rentetan kejadiannya. Pertama penyebabnya apa, kemudian akibatnya apa, kejadiannya kapan, di mana, dan apa dampak yang ditimbulkan. Itu kronologis, rentetan peristiwanya yang dimaksud dengan kronologis. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dia menggunakan kalimat pasif. Kemudian di keenam itu erat kaitannya dengan bidang-bidang pengetahuan tertentu. Ya, erat kaitannya dengan bidang-bidang pengetahuan tertentu, misalkan politik atau sosial, gejala alam. Itu ada erat kaitannya dengan bidang-bidang tertentu. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan saya harap video ini ditonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa.